Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita mungkin mau bicara-bicara santai aja. Dan ini juga terkait kebaikan kita bersama dalam melakukan ketaatan kita, mendekatkan taqarruban ke Allah Subhanahu wa taala, begitu kan. Jadi di sini kita mau bahas bagaimana sih cara membaca Al-Quran itu biar nggak terbata-bata gitu kan. Walaupun saya sendiri juga dalam membaca Al-Quran tentunya belum secara fasih banget, mungkin seperti imam-imam di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram dan sebagainya. Tapi di sini kita saling share, saling berbagi aja, saling belajar bagaimana sih cara-cara biar kita tuh ngaji tuh nggak terbata-bata gitu kan. Karena kebanyakan dari kita pastinya orang-orang yang biasa gitu kan, pasti masih banyak yang ngajinya tuh terstop gitu loh, berhenti ketika mengaji gitu kan. Misalnya dari kalimat satu ke kalimat lain tuh ada jeda waktu sepersekian detik, walaupun ada sepersekian detik gitu, tapi kali itu membuat kita sendiri pun yang mendengarkan pasti terasa kurang jos gitulah, kurang bagus begitu. Nah, di sini saya mau ngasih tips-tips aja, mungkin beberapa poin lah ya. Yang pertama, kunci utama supaya kita bisa baca Al-Quran itu secara fasih ataupun lancar gitu kan, adalah membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Itu memang adalah kunci utamanya. Allah bisa karena biasa. Jadi sesuatu itu bisa kita lakukan karena kita terbiasa untuk melakukannya. Maka dari itu, jikalau kita menginginkan untuk bisa membaca Al-Quran secara baik, secara lancar, dan tidak terputus-putus atau terbata-bata, maka kita membiasakan diri untuk sering-sering membaca Al-Quran. Nah gitu. Kemudian yang kedua adalah kita memahami betul makharijul huruf, setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, huruf hijaiyah yang ada ikhtilafnya macam-macam, ada yang bilang 27, 25, 28 dan sebagainya. Tapi yang biasa kita ketahui ada 28 yang dari huruf alif sampai huruf hamzah itu kan. Nah, itu kita harus memahami betul huruf fa itu gimana cara bacanya, bibir lidah digigit dan ada keluar nafas sedikit fa gitu, atau huruf za atau huruf za, sin, sya, to, do dan lain sebagainya. Itu kita harus memahami betul bagaimana cara-cara membaca makharijul huruf yang benar. Dan pastinya juga di YouTube ataupun di konten-konten lain juga udah banyak yang menjelaskan bagaimana makharijul huruf itu, huruf ini makharijnya di mana, tempat keluarnya akar secara halki, kerongkongan, ataupun langit-langit mulut, ataupun lidah digigit sedikit. Itu pokoknya sudah pasti udah ada konten yang menjelaskan. A few moments later. Kemudian yang ketiga, menurut saya itu adalah kita mempersiapkan diri gitu. Ketika misalnya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ketika kita sudah membaca Alhamdulillah, nah kita sudah melihat kalimat setelahnya gitu loh. Jadi kalimat setelah yang kita baca itu kita sudah siap untuk membacanya gitu. Jadi kita udah tahu harokatnya gimana, hurufnya gimana, sukunnya di mana. Pokoknya kita udah siap gitu loh. Misalnya yang tadi saya contohkan, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ketika kita sudah baca tabbat yada, kita udah langsung lihat kalimat setelahnya gitu. Jadi tidak ada jeda antara satu kalimat dengan yang lain. Misalnya awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma tu'linun. Nah, ketika sudah baca awala ya'lamuna, awala ya'lamuna anna Allah, kita sudah melihat harokatnya gimana, tasdidnya di mana. Jadi kita udah siap gitu loh, nggak terputus, nggak jadi awala ya'lamun anna Allah, kan jadi salah gitu loh. Jadi kita harus siap gitu loh, membaca kalimat yang kita baca dan sudah siap melihat kalimat setelahnya gitu. Jadi cepat gitu loh geraknya. Jadi tidak ada jeda-jeda ketika kita membaca. Itu yang ketiga. Jadi insya Allah ketika kita sudah membaca kalimat setelahnya, maka pasti tidak ada kesusahan untuk melanjutkannya.
Seperti tadi yang sudah saya contohkan, misalnya awala ya'lamuna annallah. Jadi annallah itu kita sudah baca ketika kita lihat gitu loh, ketika sudah membaca awala ya'lamun. Nah, begitu. Kemudian yang keempat adalah mengatur nafas gitu. Jadi ketika kita membaca sebuah ayat, kita kira-kira aja mungkin dari ayat ini sampai segini itu kita mengatur nafas sudah. Nafas sekira-kira yang mana bagus, yang pas ketika kita membaca Al-Quran. Misalnya yang tadi saya contohkan, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ketika kita mampu untuk 2 ayat 1 nafas gitu, ya tidak apa-apa, langsung luruskan saja, langsung digaskan aja gitu loh. Jadi kita juga atur nafas. Jangan sampai ketika sudah membaca ayat Al-Quran kita kehabisan nafas. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Nah, itu jadi sesuatu yang aneh gitu. Jadi kayak nyangkut, sama aja kayak azan gitu. Bahkan banyak misalnya anak-anak kecil udah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu jadi kurang nyaman didengar gitu loh, kurang enak gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa membiasakan diri, memahami makharijul huruf, terus membaca kalimat setelahnya, mengatur nafas, dan yang pastinya kita membutuhkan praktek pembiasaan itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menentukan titik-titik di mana kita mau berhenti gitu loh, mau mengambil nafas. Misalnya kita tadi saya contohkan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Berarti ketika saya sudah stop, itu nafas kita udah kita buang lagi, kita habis. Terus kita ambil lagi nafas baru gitu. Jadi kita ketika mau membaca sebuah ayat, kita tentukan dulu di mana titik yang mau kita sukunkan, kita stop di situ, ambil nafas. Jadi biar bagus juga gitu loh. Ya karena kebanyakan kalau kita itu membaca pengen cepat gitu, jadi nggak lihat batasan sukun di mana mau dibaca. Jadi nafas pun tidak teratur, jadinya amburadul, putus-putus. Jadi mungkin ini saja 5 tips yang bisa saya bagi bersama, belajar bersama. Saya pun juga masih banyak kesalahan, pastinya juga masih belajar memperbaiki diri. Jadi yang pertama adalah membiasakan diri, yaitu membaca rajin, membaca Al-Quran karena ala bisa, karena biasa. Kemudian yang kedua adalah kita memahami betul makharijul huruf gitu. Jadi di mana tempat keluarnya huruf, karena kebanyakan kita itu orang Indonesia kebanyakan salah di makharijul hurufnya, pengucapannya dari ain jadi nga dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah membaca kalimat setelahnya ketika sudah membaca sebuah kalimat dan siap untuk membaca kalimat setelahnya gitu. Kemudian yang keempat, mengatur nafas biar pas, tidak putus-putus dan kehabisan nafas ketika membaca ayat Al-Quran. Dan yang terakhir adalah menentukan di mana kita mau mengambil nafas gitu, tepat sukunnya gitu, tepat berhenti. 1 ayat kah atau 2 ayat, tapi jangan juga dipaksa 1 ayat yang surat Al-Baqarah paling panjang itu tentang utang. Nah, itu kan 1 halaman, tidak mungkin juga gitu. Ya mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada mau komen dan saran bisa banget di bawah. Saya sangat membutuhkan komen dan saran kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdan.